Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mora Falarita dengan NIM 0503222103. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai tentang resiko reputasi. Nah, di era digital seperti sekarang ini, reputasi itu jadi penentu hidup matinya sebuah bisnis, termasuk bank syariah. Tapi sebenarnya apa sih itu resiko reputasi? Mari kita bahas. Nah, resiko reputasi itu adalah resiko yang mengancam nama baik atau citra positif suatu organisasi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tindakan internal, tindakan eksternal, atau bahkan rumor yang beredar. Jika tidak ditangani dengan baik, resiko reputasi itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pemangku kepentingan atau stakeholder, pelanggan, dan masyarakat umum yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Nah, singkatnya itu, resiko reputasi itu ancaman terhadap nama baik bank karena suatu peristiwa, pernyataan, atau layanan yang mengecewakan. Nah, resiko ini timbul karena adanya pemberitaan media atau rumor yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Nah, biasanya kalau reputasi rusak, yang terjadi itu kayak rusaknya kepercayaan nasabah, investor mulai mundur, otoritas mulai mengawasi, dan ujung-ujungnya tuh pasti krisis keuangan. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan utama manajemen resiko reputasi ini yaitu untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari resiko reputasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada sumber-sumber resiko reputasi. Nah, biasanya sumber-sumber resiko reputasi itu berasal dari pengaruh reputasi, pelanggaran etika, kompleksitas produk, keluhan pelanggan, dan juga pemberitaan negatif. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus nyata yang terjadi pada BSI pada tahun 2023 bulan Mei, yang dimana BSI itu mengalami gangguan sistem teknologi informasi yang menyebabkan layanan perbankan tidak dapat diakses oleh nasabah. Nah, gangguan layanan ini memicu resiko reputasi yang serius, terutama karena nasabah tidak dapat mengakses dana mereka selama beberapa hari. Dan juga munculnya isu liar di media sosial yang dimana termasuk tuduhan kebangkrutan dari serangan cyber. Dan juga ada terjadinya penarikan dana besar-besaran atau rush money di beberapa cabang BSI. Dan yang terakhir itu ada kurangnya komunikasi awal dari pihak bank yang memperburuk persepsi publik. Nah, makanya bank syariah itu harus punya sistem manajemen resiko reputasi mereka sendiri. Nah, caranya itu ada seperti respon cepat dan transparan. Jangan tutup-tutupi isu yang terjadi pada bank syariah tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pemantauan aktif, monitor media sosial, dan feedback dari nasabah. Pada kasus yang dialami BSI tahun 2023 tersebut nunjukin bahwa BSI berhasil mengatasi krisis ini dengan komunikasi terbuka, kerjasama dengan regulator, dan juga pemanfaatan sistem pemantauan reputasi secara digital. Nah, kasus ini tuh nunjukin bahwa respon yang cepat dan pengelolaan reputasi yang baik dapat menyelamatkan kepercayaan publik terhadap kasus yang dialami BSI. Jadi sebagai mahasiswa penting banget nih untuk belajar bahwa dalam dunia perbankan, apalagi yang berbasis syariah, reputasi itu bukan cuma soal pencitraan, tapi soal amanah. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.